melakukan peperangan di arah map Breeze kali ini ya. Iya, oke. Tuh, lu lihat mapnya segede gini tiba-tiba dia pengen ngepick Phoenix kan. Kalau Agak Flash sih susah. Sky flashnya oke di Breeze. Kalau Phoenix patahannya kalau menurut gua Bind oke pakai Phoenix, untung nggak jadi tadi. Untung tidak jadi. Dan map pertama sudah berhasil diamankan oleh tim Landak Tropis. Tentunya mereka di tingkat PD yang cukup baik sekarang. 1 poin lagi memastikan tim Landak Tropis melaju ke babak berikutnya. Dan kita akan lihat. Oh, udah ada pergerakan nih, guys ya. Dan kita lihat nampaknya pemain dari tim AID lebih milih untuk masuk lewat mid, tapi ternyata kita lihat Basing lah hampir saja mendapatkan beberapa pemain, tapi ternyata berhasil digagalkan. Tapi masih ada WK di arah belakang dari tim AID. Apakah WK kali ini akan membuka perdananya dengan cukup baik? Selain yang sangat bagus kali ini mendapatkan beberapa poin, tapi sayangnya harus ditumbangkan. Hampir saja dia mendapatkan 2 poin kill, tapi kita lihat nampaknya 1 versus 1. Dapoy kali ini perlahan-lahan mulai turun dari bridge, tapi kalau kita lihat posisinya dari Zayt darahnya udah sangat-sangat tersisa sedikit, 21 kali ini, dan lebih memilih untuk masuk ke arah B-side-nya, mengecek ke arah side terlebih dahulu, mencoba untuk menahan. Bermain cukup sabar kali ini, planting masih belum dilakukan. Dan ternyata Dapoy kali ini udah mulai berpindah dari A side ke arah B side-nya, tapi masih menunggu adanya planting dari pemain AID. Dan gagal miss tadi. Hampir aja bertemu satu sama lain, tapi ternyata tidak berjodoh nampaknya. Zayt kali ini berhasil mendapatkan plan spike-nya di arah B-side. Dan nampaknya Dapoy sedikit labil tadi di A-side apa B-side nih. Agak sedikit berputar, tapi Dapoy kali ini mencoba untuk mengecek ke arah B-side terlebih dahulu. Tapi ternyata Zayt kali ini langsung aim pala dari seorang Dapoy. Dan 3 poin kill clutch untuk seorang Zayt. Ya, gue pikir tadi dengan pergerakan dari seorang WK yang berada di arah double door tadi berhasil mendapatkan poin kill, lalu dari arah City-nya berhasil mendapatkan satu versus 2. Gue pikir tadi bakal potong-potongan, ternyata tidak. Satu orang tadi berhasil terculik terlebih dulu dan langsung rotasi saja rupanya. Dan poin pertama pistol round berhasil diamankan oleh tim EAID. Dan tentunya ini sebuah keunggulan untuk tim EAID, akankah bisa mengamankan poin yang kedua? Ini kita akan lihat. Silakan Kezia. Benar banget, dan kita lihat nampaknya dari tim AID bermain di kandangnya sendiri merasa lebih aman ya. Mereka bermain dengan cukup baik di awal round kali ini, mungkin karena tadi faktor bukan di kandang mereka. Karena dari tim AID kali ini di Breeze membuka pertandingan dengan cukup baik. Jadi kalau kita lihat Dope kali ini masih mencoba untuk menahan posisinya di arah sana. Dan kita lihat pemain dari tim Landak Tropis ternyata stacking di arah B side-nya, dan di A side dibiarkan terbuka begitu saja. Dikasih masuk pemain dari tim AID ke arah side-nya, silakan masuk, silakan planting, karena pemain dari tim Landak Tropis lebih memilih untuk melakukan retake ke arah A side-nya. Gimana nih Bang Dapoy? Bang Dapoy. Bang Rimo. Ini Dapoynya lagi main. udah lupa. nih kayaknya A-side nih bakal satu arah bareng-bareng nih, kayaknya tawuran nih. Ketemu jalur di tengah nih kayaknya 5 versus 5. 5-man retake. Tim Landak Tropis. Gimana lu lihat Dapoy sudah maju ke arah depan. Nah lo langsung di recon aja tapi langsung dipecahkan begitu saja. Hehe, tergigit sepertinya. Dan Friki mencoba untuk maju tapi sayangnya berhasil didapatkan skillnya. 2 kill bahkan diamankan. Triple kill untuk tim EAID, tidak bisa melakukan perlawanan dari tim Landak Tropis. Dan sepertinya ini akan menjadi kill terakhir. Dan yes, itu dia tadi kill terakhir berhasil diamankan oleh Dope. Skor 2-0. SOP round berhasil dijalankan dengan sangat baik dari tim EAID dan tim Landak Tropis. Ini harus pecah telur dulu nih kayaknya dari tim Landak Tropis nih. Dan tadi lu lihat penyerangan yang dilakukan oleh tim EAID ini paragu. Gue sepakat sama pendapat lu ketika dia ada di kandang mereka. Ini mainnya bener-bener nyantai banget gitu, leluasa banget nih. Mereka udah bener-bener hafal banget di map Breeze ini, Kezia.
Benar banget, dan kalau kita lihat tadi agak cukup gambling ya untuk Landak Tropis di round keduanya. Mereka stacking ini memberikan peluang banget buat AID untuk masuk ke arah A site dengan cukup mudah. Dan retake-nya juga ternyata digagalkan begitu saja, meskipun tadi Dapoy sendiri harus menjadi last man standing ya, tapi ternyata gagal untuk meretake posisi site dari A-nya. Dan kalau kita lihat lagi-lagi dari AID kali ini masih mencoba untuk menahan, masih split di kedua arah, tapi nampaknya kali ini di arah midnya sendiri yang udah ada WK mencoba untuk menahan. Ada beberapa gangguan kali ini, flash juga udah dikeluarkan, tapi sayangnya flashnya kali ini belum ada blinded ke siapapun pemain dari tim AID. Tapi kalau kita lihat dari hallnya sendiri udah mulai masuk nih, pemain-pemain dari tim AID mencoba untuk masuk ke arah city side-nya. Dan perlahan-lahan tapi pasti mereka lebih memilih untuk menusuk dari arah belakang masuk ke arah A side-nya kali ini. Dari arah B juga udah mulai masuk, tapi Freckle kali ini bakal mendapatkan satu pemain, dua pemain bahkan dapatkan. Freki 3 pemain dijatuhkan begitu saja dengan cukup mudah, sangat baik pergerakannya. Apakah ini titik balik Landak Tropis? Dan benar aja, Dapoy kali ini berhasil menjatuhkan Naspi dan menutup roundnya untuk 1 poin Landak Tropis. Yep. Well, tadi ketika toxic screen sudah dibentangkan, mencoba masuk menuju ke arah set, diabsenin sama Freki, kepala loh. 3 orang tadi dor. Ya kan udah sisa sedikit, mungkin agak sedikit ragu untuk maju, dan dari tim Landak Tropis ya udah pede banget ya kan dengan menggunakan Vandal. Wah, maju aja udah langsung diras kandang pemain-pemain dari tim AID, dan skor sementara 2-1. Round sesungguhnya akan dimulai. Ini dia round yang sesungguhnya di mana WK sudah bersiap dengan flash, dan rupanya pemain-pemain dari tim AID sepertinya akan menuju ke arah A side, Kezia. B side maksudnya. Oke, kita lihat di arah B side-nya kali ini udah rame banget, nampaknya udah mulai siap untuk menjaga posisi, tapi ada sedikit smoke di sana yang bakal mendelay posisi dari tim AID masuk ke arah side-nya. Dan kalau kita lihat udah dijaga juga oleh seorang Dapoy kali ini, pick manja aja, mencoba untuk lebih bermain aman kali ini, nggak mau terlalu agresif. Dari seorang RAX juga kali ini akan ada di arah backside, tapi harus terblinding posisinya. Dan dengan begitu mudah AID kali ini udah menguasai side-nya. Sebagian dari side-nya udah dikuasai oleh pemain tim AID, tapi satu persatu pemainnya berhasil dilumpuhkan. Dapoy kali ini berhasil mendapatkan Naspi, ada Lozel juga di sana yang berhasil mendapatkan WK. Dapoy lagi-lagi kali ini mencoba untuk mengamankan posisinya. Lozel sendiri bakal masuk dari arah midnya, lebih memilih untuk menjaga posisinya, tapi ternyata dia nggak sadar teman-temannya di arah side udah diratakan oleh pemain dari tim Landak Tropis. Bahkan menyisakan Lozel sendirian di arah mid, dan langsung dipush dari kanan dan kiri. Dapoy 3 poin kill kali ini di round yang keempat, dan 1 lagi poin untuk Landak Tropis. Ajib banget tadi lu lihat retake yang dilakukan oleh tim Landak Tropis ya, ketika dari arah city-nya langsung diisi, dari arah B-mainnya juga langsung diisi. Pemain-pemain dari tim EID itu dia masuk semua ke dalam site. Hanya ada 1 pemain tadi yang tersisa di arah belakang, dan ternyata ketika semua pemain berhasil dimusnahkan di arah B-side, tentunya sulit untuk 1 orang yang tersisa dari tim EID untuk mendapatkan poin kembali, dan skor 2 sama, di mana ada pergerakan yang sudah terlihat, dan Freki lagi-lagi berhasil membuka kill untuk tim Landak Tropis. Dan ini 1 langkah yang baik tadi, push yang dilakukan oleh seorang Freki. Jiggle manjanya udah kelihatan nih Kezia nih, kayaknya bakal ke arah B-side nih Kezia. Kemungkinan besar ke arah B-side sih, tapi kalau kita lihat nih teman-teman dari tim AID masih dengan cukup sabar. Dog sendiri juga masih pick manja di arah midnya. Basinglah juga masih memantau 1 pemain dari tim AID yang masih ada di arah A mainnya. Sedangkan Dapoy kali ini masih mencoba untuk menjaga jangan sampai ada pemain yang masuk dari arah double door. Tapi Dog kali ini ada Freki yang maju. Ternyata Freki kali ini nggak dari mid, nggak dari side, dia bener-bener mempush pemain-pemain dari tim AID. Dan kita lihat dari seorang Zaid sendiri perlahan-lahan mundur dengan 5 HP, bahkan masih bisa mendapatkan kill. Kepala dari seorang Dapoy berhasil didapatkan, tapi posisinya 3 versus 2 kali ini dari seorang WK juga masih menjaga agar posisinya masih bisa teramankan. Tapi kali ini Basinglah mencoba untuk menggunakan cage-nya untuk menutup arah dari hole-nya. Freki kali ini bakal melewati spike-nya, mencari pemain dari tim AID yang tersisa, menyisakan one last man standing-nya dari tim AID yang masih terkurung di arah hole-nya. Dan kita lihat tembakan mulai dikeluarkan. Freki dengan 3 poin kill, 4 poin kill diambil oleh seorang Freki
karena pembayaran dari tadi dia nge-push dengan cukup berani ya sebagai seorang defender. Ini Freaky tadi pakai bridge bikin ruang gerak untuk teman-temannya ketika menggunakan jet. Sumpah jadi mesin kill dari tim Landak Tropis. Ini mainnya ganas banget. Ganas banget dari Bener seorang banget. Freaky. Ini menggantikan tugas dari MST ya, dari seorang Freaky. 8 poin kill sudah berhasil diamankan. Dan ya dari tim EID sepertinya harus sedikit berpikir ulang, setupnya agak sedikit mungkin dibenerin timing masuknya kalau menurut gua. Dan ini dia round yang sudah dimulai di mana sudah ada beberapa peluru keluar. Trailblazer mencoba untuk melakukan checking corner dan terlihat adanya satu orang pemain dari tim EAID dan peperangan sudah dibuka dengan kill yang didapatkan oleh Dob, dibalas di arah lain oleh seorang Freaky yang berhasil mendapatkan nafsi. Masing-masing udah kehilangan satu pemain nih dan ada 1 poin kill lagi dan yes itu dia dari seorang Rix, double kill bahkan diamankan oleh seorang Rix. 4 versus 1. Rix-nya triple kill di arah side. Tidak berhasil mendapatkan yang keempat, but it's okay karena masih ada seorang Dapoy yang langsung menuju ke arah B-side. Skor tambahan untuk tim Landak Tropis, skor sementara 4-2. Duh. Nih Waduh, dari Landak nampaknya- Tropis memotong pergerakan dari EAID-nya cakep banget. Sumpah bener nih banget pergerakannya tadi nggak bisa gegabah langsung gerak rotasi dari arah side A ke arah side B gitu aja nih, karena dari arah mid pasti ada satu orang pemain dari tim Landak Tropis yang memotong pergerakan dari tim EAID nih. Kezia. Benar banget. Dan kalau kita lihat berarti Landak Tropis kali ini nampaknya mereka walaupun di awalnya tadi terlihat cukup sedikit meragukan, tapi Landak Tropis lagi-lagi menunjukkan taringnya ke arah main dari tim EID yang membuat tim EID sedikit kacau balau sebagai seorang striker kali ini. Tapi kita lihat nampaknya Dope dan teman-teman udah mulai masuk dari cave kali ini ke arah A side-nya menggunakan ultimate dari seorang Dope kali ini. Viper Speed juga udah keluar di arah A side-nya bakal menutup pemain, tapi Dapoy harus didapatkan oleh Lozel kali ini. Meskipun begitu nampaknya Viper Speed kali ini bakal sedikit mengganggu teman-teman dari tim Landak Tropis untuk melakukan retake. Kita lihat nampaknya Guiding Light dari seorang WK kali ini berhasil mendapat satu main, tapi dibayarkan dengan begitu mudah oleh Zayt. Tapi juga ternyata Rex masih bisa membackup 1 versus 2. Landak Tropis menyisakan one last man safety untuk tim EID. Nampaknya kali ini mereka berhasil mendapatkan poin dengan beberapa ultimate yang sangat membantu kayak tadi kayak Viper Speed-nya. Itu benar-benar nutup pergerakan main-main dari tim EID. Betul, tadi walaupun dari tim Landak Tropis mencoba kayak memperkecil ruang gerak dari tim EID, namun sayang sekali dari tim EID sudah menguasai site dengan sangat baik sekali. Lu lihat tadi dari arah shortnya ada satu orang yang ngejagain dari seorang snipernya, di arah side-nya ada 2, walaupun tadi snipernya berhasil ditumbangkan dari tim EID, nggak masalah, masih ada 2 pemain bahkan 3 pemain dari di arah side A-nya, dan itu balasannya cukup imbang. Dan ini dia round sudah dimulai kembali. Kezia. Benar banget, di round tadi kita lihat EID berhasil mencoba untuk membalikan, tapi Hunter's Fury dari seorang Nasi kali ini hampir saja mendapatkan pemain dari tim Landak Tropis, tapi lihat planting udah berhasil dilakukan oleh seorang Zayt kali ini di arah A side-nya. Retake harus dilakukan oleh pemain dari tim Landak Tropis. 5 versus 4 kali ini, apakah tim Landak Tropis bisa mendapatkan poin untuk round kali ini, dimana Freaky kali ini perlahan-lahan mulai melihat tadi pergerakan dari ability seorang Sky di sana. Meski begitu nampaknya Freaky bakal sedikit kesulitan. Seeker juga udah mulai dikeluarkan. Kali ini terblinding bahkan dari seorang Dapoy mencoba untuk mengamankan posisi terlebih dahulu. Dimana kayaknya Freaky kali ini di arah dekat berhasil mendapatkan 1 poin, tapi Susu langsung membayar dengan cukup lunas. Kali ini Dapoy perlahan-lahan di arah side mencoba untuk mendapatkan, tapi ternyata screennya harus turun dan posisi Dapoy terlihat dari belakang era 1 versus 1, Viper versus Viper. R1X kali lebih memilih untuk melakukan diffusing, tapi ternyata gak bisa dilakukan, gagal dari seorang R1X kali ini. Sama Snakebite gak tuh? Sama Snakebite gak tuh tumbangnya? Ini dari arah City-nya gak ada yang isi sama sekali. Lebih memilih untuk melakukan retake dari arah double door dan juga dari arah hole-nya rupanya. Dari tim Landak Tropis, dari tim EAID udah mulai nemu nih kayaknya nih celahnya untuk menambah pundi-pundi poin nih. Udah mulai kelihatan nih celah dari tim Landak Tropis. Oh, kelihatan. Ini ada yang ngeflank, ya udah kita fake sedikit ya kan, midnya kacangin aja, yang penting kita ke arah side.
karena positioning after plan dari tim EAID udah benar-benar kuat banget. Dan ya kita lihat sudah ada ultimate yang dibuka, ada Viper Speed yang digunakan, dan ada pertukaran kill terjadi. 1-1 sementara, dan Lozel berhasil mendapatkan seorang WK dari arah lain. Basinglah mencoba untuk menembakkan 1 dan memang mendapatkan 1 kill, tapi Lozela membalas seorang Basinglah. Dan 3 versus 2 dari tim EAID Misfits. Benar banget. Benar-benar menguasai pertandingannya, Kezia. Bener, dan kalau kita lihat EAID kali ini juga udah berhasil melakukan planting di arah B-side-nya, tapi ternyata Dope yang perlahan-lahan mulai masuk malah harus didapatkan oleh seorang Freaky kali ini ya. R1X mencoba kesempatannya kali ini untuk maju lagi-lagi dari arah elbow, tapi ternyata di depannya ada Dope yang belum siap untuk bertemu seorang R1X, malah dijatuhkan, tapi kenapa dari arah belakang tidak dicek oleh seorang R1X dan malah menjadi bumerang. Di arah sana ternyata udah ada Naspi yang udah bersiap-siap menunggu kedatangannya. Gimana nih Bang Remote, gimana nih kalau kita lihat dari tim Landak Tropis maupun dari tim EAID mainnya masih naik turun, dan kita lihat nggak ada perbedaan skor yang cukup jauh dari keduanya. Apakah ini pertanda? Waduh. Ini ada pertanda map ketiga sih kayaknya. Waduh. Iya kan, apalagi mereka dari tim Landak Tropis sekarang mereka melakukan eco ya. Dan tentunya ini sebuah keunggulan untuk tim EAID. Mereka cukup pede mungkin untuk melakukan push, dan wah rupanya Freaky dengan sebuah frenzy tapi tidak berhasil mendapatkan Lozel. Terlalu berat lawannya Vandal di arah depan, dan mereka tadi mendeteksi adanya 1 orang pemain nih, Kezia. Di arah lain Susu rupanya berhasil mendapatkan Rix. Kezia. Benar banget, dan kita lihat tampaknya dari tim Landak Tropis dengan Eco round-nya kali ini bakal susah banget untuk melakukan retake, karena pemain-pemain dari tim EAID sendiri udah masuk ke arah A-side-nya. 3 pemain tersisa dari tim Landak, dan hal ini menutup kemungkinan, memperkecil kemungkinan dari tim Landak Tropis bisa mendapatkan tambahan poin. Tapi kalau kita lihat dari tim EAID kali ini nggak memberi ampun, meskipun pemain dari tim Landak Tropis yang melakukan eco round, mereka benar-benar ngehajar habis-habisan pemain dari tim Landak Tropis. Dari EAID kali ini berhasil menambahkan poin mereka 4-6 posisinya, dan kalau kita lihat dari tim EAID tadi melakukan planting dengan cukup cepat, cukup baik, apalagi mengingat dari tim Landak Tropis melakukan eco round. Dan kali ini udah ada jeda taktis nih, kira-kira dari tim mana yang nanti kedepannya bakal menambahkan poinnya, apalagi ini masih first half, dan nanti ya second half aku pengen lihat apakah Landak Tropis bisa menyusul ketertinggalannya di first half ini. Dari Bang Remote gimana? Oke, mungkin ada beberapa kesalahan miskomunikasi yang dilakukan oleh tim Landak Tropis ketika melakukan retake ya menuju ke arah side. Ini malah kebalik ya. Ini dari tim EAID sepertinya ini bisa untuk bertanggung jawab atas map yang sudah mereka pilih, yang kalau menurut gue ini 80% kita akan bermain di map ketiga, map penentuan. Ini kan ini match kayak gini nih, yang mau nggak mau harus mengeluarkan semua tenaganya. Ini udah kesempatan terakhir untuk mereka nggak boleh kalah nih dari kedua tim ini. Dan rupanya jeda taktis sudah selesai, yang artinya sebentar lagi kita akan mulai round ke-11. Dan kalau misalnya dilihat dari minimap, sudah ada pergerakan pemain-pemain dari tim EAID yang mencoba bergerak menuju ke arah B-side, sementara dari tim Landak Tropis akan coba memperkuat arah A-side-nya. Kezia. Bener banget, dan kalau kita lihat lagi-lagi dari Landak Tropis bakal mencoba untuk gambling. Mereka bakal stacking di arah A-nya dan juga mid ya tentunya, dan side B-nya dilepas begitu aja. Tapi Freaky kali ini bakal menyeberang ke arah B-side ya perlahan-lahan, tapi pasti apakah ada info yang bisa disampaikan ke arah teman-temannya, karena pemain dari tim EAID sendiri juga ternyata masih cukup bingung di arah sana. Dan Freaky kali ini tembakannya bagus banget, mendapatkan Susu, meskipun tadi posisinya Susu dia niatnya cuma mau ngecek, nggak mau ngepick, tapi malah didapatkan begitu aja menggunakan operator dari seorang Freaky. Flick yang cukup baik nampaknya dari seorang Freaky, tapi dari Basinglah sendiri juga nggak melepaskan A-side-nya, masih dipantau kali ini menggunakan cam-nya. Dari B-side sendiri udah ada Jet kali ini di arah depan sana, pelan-pelan tapi pasti Dope kali ini masuk
ke arah B-side-nya dan Waduh. bakal dicek oleh seorang Dapoy apakah terlihat, tapi di arah belakang Freki lagi-lagi menambahkan poin killnya satu lagi. Pemain dari tim AID harus terculik, tapi Zayt kali ini bakal menutup pergerakan Freki di round kali ini dan ternyata masih ada Dapoy yang menggantikan posisi Freki kali ini menambahkan poin killnya ke arah side B-nya, di mana planting sudah berhasil dilakukan. Sudah berhasil mendapatkan satu pemainnya, tembakan yang cukup baik dari seorang Dapoy yang mendapatkan Lozel, menyisakan one last man standing-nya Zayt kali ini bakal tertahan di arah B main. Defusing tapi belum ada pergerakan. Zayt agak nge-lag kayaknya tadi Zayt ya, ngeliatin tembok. Wah, nice try banget buat Zayt deh. Loh, mau nambah lagi. Loh, Masih nambah nambah. dapet S tuh dia. Dapat Waduh. S tuh tadi dia. Agak Ya, telat tapi ya. apa daya Oke. tadi drop semua senjatanya ya. Arsenal dari pemain-pemain tim Landak Tropis harus drop walaupun mereka mendapatkan poin. Untung Mungkin masih bisa dimaklumkan mereka nggak ya? masih bisa buy, tapi Hmm. dengan half shield saja. Oke. Nih, kenapa mereka ngintip gitu? Ini Agak sedikit nyetor nyawa gregetan kali ya. kayaknya. Dan ini dia Kezia. Roundnya ternyata sudah ada peperangan yang terjadi. Silakan Kezia. AID lagi-lagi ternyata mencoba masuk lewat midnya dan ternyata Lozel kali ini dari arah cave berhasil menggunakan kesempatan, tapi Landak Tropis gak membiarkan AID masuk dengan mudah, bahkan Hunter Fury-nya juga kali ini gak dipakai, sayang banget. Dan kalau kita lihat nampaknya pemain-pemain dari tim Landak tadi benar-benar ngejagain, meskipun AID menggunakan taktik yang sama dengan first round-nya tadi, menggunakan mencoba untuk masuk lewat mid-nya, tapi ternyata di round kali ini gagal digunakan karena AID udah siap banget untuk menjaga posisi dari A side-nya tadi ya kalau kita lihat. Ya, dan ternyata berguna banget tadi jeda taktis yang dilakukan oleh tim Landak Tropis. Mereka bisa mengejar ketertinggalan dan di first half 6 sama secara skor imbang, but secara posisi kalau menurut gue dari tim EAID mungkin bisa mengamankan map ini, melihat tadi ketika menjadi attacker bener-bener buas banget. Dan lu lihat ini dia pistol round di second half sudah dimulai. Kezia. Benar banget. Dan kalau kita lihat nampaknya dari Landak Tropis, aku pengen lihat apakah mereka bergerak seagresif ketika bermain di kandangnya kali ini, di mana AID lebih memilih untuk menjaga Esa itu dengan cukup baik. Bahkan dari seorang Basing lah kali ini langsung dipush oleh seorang Susu dan harus terjatuhkan begitu saja. Landak Tropis kehilangan satu pemainnya, meski begitu nampaknya mereka bakal sedikit terkurung di arah cave karena ternyata pemain-pemain dari tim AID bakal nge-push dari dua arah. Dove kali ini berhasil mendapatkan R1 XWK dan satu persatu pemain dari tim Landak Tropis kali ini malah membalikan keadaan dan menjatuhkan pemain dari tim AID. Nampaknya pergerakan mereka melakukan flanking kali ini belum cukup tepat dan kita lihat dari arah belakang ternyata tidak dicek begitu aja Dapoy dengan cukup cepat menjadi last man standing-nya, sedangkan dari seorang Lozel kali ini berhasil mengamankan, meskipun tadi kita lihat hampir deg-degan ya. AID tadi satu persatu pemainnya berhasil dijatuhkan, tapi ternyata Landak Tropis terlalu cepat nggak ngecek ke arah belakang, malah terbokong oleh dua pemain dari tim AID yang masuk dari arah cave-nya. Yep, betul. Gue pikir tadi Sky dari tim AID bisa untuk mengamankan beberapa kill, tapi ternyata sulit sekali. Ya, walaupun pada akhirnya dari tim AID bisa mendapatkan poin, yang artinya berarti mereka mengamankan pistol round di second half. Di first half mereka amankan dan di second half mereka mengamankan pistol round juga. Dan mungkin ini bisa menjadi poin ke-8, 8-6. Mungkin bisa saja diamankan oleh tim EAID melihat mereka memegang Spectre, full Spectre sepertinya. Oh, ada satu yang menggunakan Marshall. Waduh, ada Ares Gimang gak tuh? Dan round sudah dimulai, di mana mungkin pergerakan pemain-pemain dari tim Landak Tropis akan menuju ke arah B-side. Kezia. Kalau kita lihat yang penting di sini apakah pemain dari tim AID setelah dua round di awal ini tetap bisa menjaga posisi mereka, tetap bisa menaikkan poin mereka, karena kalau kita lihat di awal tadi meskipun mereka bisa mendapatkan 2 poin di awal, tapi perlahan-lahan mulai turun performanya nih. Tapi kalau kita lihat di round kali ini Landak Tropis tersisa 3 pemain, sedangkan dari tim AID masih ada 4 pemainnya, bahkan berhasil melakukan planting dari tim Landak. Apakah mereka bisa menjaga posisinya kali ini? AID sendiri Dove dari arah B main mencoba perlahan-lahan mengecek
ke arah backside-nya karena tiga pemain dari tim Landak yang tersisa ada di arah backside semua. Dan kalau kita lihat Zayt kali ini berhasil menjatuhkan satu pemain, begitupun dengan seorang WK kali ini berhasil mendapatkan susu 2 versus 1 Landak. Apakah akan menunjukkan taringnya kembali, tapi dari arah belakang Zayt malah harus mendapatkan 1 poin kill ke arah seorang WK, menyisakan one man, tapi sayangnya Basing lah harus dijatuhkan. Sheriffnya gagal melawan Spectre dari seorang Zayt kali ini. Panas banget dari seorang Zayt, dan clutch tadi yang berhasil diamankan oleh Zayt. Tadi posisinya 2 versus 1. Ketenangan dari seorang Zayt berbuah manis, 21 poin kill sudah berhasil diamankan oleh seorang Zayt. Dan ini jadi booster buat teman-temannya juga sih. Ini Dope. Wah, Dope jadi MST di map sebelumnya kayaknya 8-12-1. Terkuras habis 8-6 West. Ini udah bisa dipastikan nih, nambah lagi 85% map ketiga nih biar seru nih. Map ketiga untuk Landak Tropis versus AID, ataukah Landak bisa mengamankan kemenangannya melawan AID? Kita lihat aja karena ini masih diambang-ambang nih. Keduanya masih bisa memberikan yang terbaik dari masing-masing tim, sedangkan dari Lozel kali ini pergerakannya bakal sedikit kesulitan untuk mengecek pemain-pemain dari tim AID yang masuk. Landak Tropis yang masuk. Jadi kita lihat tampaknya Lozel malah harus dijatuhkan. Franky kali ini bakal mengamankan side-nya, memberikan kesempatan teman-temannya untuk melakukan planting kali ini. 4 versus 3, apakah Landak udah mulai panas lagi, mengingat di round-round kali ini cukup krusial, tapi Dope ternyata berhasil mendapatkan satu pemain menggunakan shotgun ya tadi ya. Sedangkan Dope kali ini bakal lagi perlahan-lahan mencari one last man standing-nya, tapi Dapoy nggak akan memudahkan, dan 2 poin, memberikan 3 poin kill total untuk seorang Dapoy di round kali ini. Clutch dengan darahnya sisa 5 ini krusial banget sih buat seorang Dapoy. Yap, karena posisinya benar-benar pas banget tadi. Crosshair placement dari seorang Dapoy ya yang berada di balik piramid. Mungkin udah ngebaca juga game sense dari seorang Dapoy. Benar-benar bagus sekali, dan skor 7-8 sekarang berhasil diamankan oleh tim Landak Tropis. Nih kalau skornya bisa sama 8 sama nih bakal jadi game yang sengit banget. Lihat banyak utility yang sudah dikeluarkan oleh seorang Lozel. Ngintip tipis aja menggunakan spy cam-nya, dan pergerakan pemain-pemain dari tim Landak Tropis sepertinya akan menuju ke arah B-side lagi. Mid akan coba dicek, dan 2 orang udah perlahan menuju ke arah B-side, Kezia. Iya, kalau kita lihat dari tim AID nampaknya kali ini mereka mikir-mikir lagi nih. Jangan sampai di kandangnya sendiri mereka juga harus dikalahkan. Dan kita lihat nampaknya dari tim Landak juga mulai masuk ke arah midnya perlahan-lahan. Apakah ini menjadi titik balik bagi tim Landak? Basing lah kali ini harus berhadapan dengan seorang Lozel. Masih dicek, dan ternyata Lozel kali ini sedikit terbambusus dan harus didapatkan oleh seorang Basing lah. Dope kali ini bakal mencoba untuk mendapatkan main seekernya, ternyata gagal dihindari, tapi meskipun itu Dope berhasil mendapatkan WK kali ini. Planting dilakukan oleh seorang Dapoy, dan dari tim Landak menyisakan 4 versus 4 kali ini. Ya, ini juga nampaknya kali ini nggak akan membiarkan pemain dari tim Landak Tropis untuk mendapatkan side-nya. Retake harus dilakukan, tapi kita lihat 2 pemain dari tim Landak Tropis berhasil menjatuhkan Dope dan juga Sky dari tim AID, menyisakan 2 pemainnya. Nasvi kali ini dengan cukup ganas, tapi ternyata di arah kirinya ada Rix yang udah siap menjatuhkan pemain dari tim AID, menyisakan one last man standing-nya. Dan kita lihat tampaknya Zayt lagi-lagi panas banget kali ini, mendapatkan 2 pemain dengan cukup mudah, menyisakan Jet versus Viper kali ini 1 versus 1, tapi ternyata Zayt harus ditumbangkan oleh Franky. Hampir aja tadi Zayt mendapatkan 3 poin kill, tapi sayangnya berhasil ditutup oleh seorang Franky nih. Hampir aja tadi clutch dari seorang Zayt. Lagi-lagi ya dari seorang Zayt. Nih crosshair placementnya bener-bener bagus banget. Dari seorang Zayt, 23 kill yang berhasil diamankan. Mereka sekarang harus eco. Wow, skornya kekejar sama tim Landak Tropis. Rix udah mulai panas kayaknya ya. Rix nggak mau kalah dari Zayt.
dari Rix udah mulai terbakar sepertinya. Dan dari tim Landak Tropis akan melakukan setup menuju ke arah side A. Tapi sayangnya ada flash yang dikeluarkan walaupun tadi Deadstone connect. Dan rupanya ada penggunaan baki yang sangat luar biasa. Basinglah berhasil mendapatkan 2 poin kill dengan sangat cepat sekali. Hampir aja tadi dimakanin satu persatu dengan baki. Tapi sayangnya tim Landak Tropis benar-benar kuat sekali. Dan kill penutup dari seorang Freki yang berhasil mendapatkan Z skor 98. Keren banget tadi kalau kita lihat dengan cukup cepat ya di awal langsung mereka benar-benar nge-stacking di A dan ternyata dari Landak Tropisnya juga sama-sama mau masuk ke A dan akhirnya terjadilah baku hantam di tengah-tengah, ada flash dan segala macam, Baki juga udah keluar dan ternyata di end of the day Landak Tropis tetap bisa mengamankan poin tambahannya 98. Kalau kita lihat berarti dari tadi nih keduanya sama-sama memiliki skillnya tuh sama-sama nggak berbeda jauh gitu kalau kita lihat. Tapi Viper Speed dari seorang Zaid kali ini bakal menutup pintu masuk ke arah B side-nya. Tapi kalau kita lihat dari pemain dari Landak Tropis sendiri, mereka bakal lebih dominan ke arah E side-nya. Perlahan-lahan mereka akan masuk ke sana. Tapi dari seorang Rix kali ini malah harus terkena dari Riken-nya dan harus tewas oleh Hunter's Fury dari seorang Nasvi kali ini. Nasvi nggak ngelepasin dari seorang Zaid ya. Dari tadi ini nih yang bermain dengan cukup baik, dia nih yang jadi jangkar harus dijatuhkan, apalagi udah ke Riken tadi langsung di Hunter's Fury aja nggak dikasih lepas. Dari Susul kali ini mencoba untuk menjaga dari arah mid-nya, tapi kita lihat Landak Tropis lagi berbaris nampaknya mencoba untuk masuk ke raginya, tapi kita lihat Dop berhasil mendapatkan satu pemain, bahkan dua pemain sekaligus 3 poin kill didapatkan. Spike pun jatuh dan kita lihat Dapon melakukan standingnya dan nggak bisa diapa-apain. Permainan yang cukup baik dari Dop tadi ya, 2 kill secara 1 peluru, itu gokil banget sih dari Dop. Yuk. Speechless langsung. Tadi dia Pershing, dia dapat 2 sekaligus. Dan habis dapat satu langsung nembus badan pemain-pemain dari tim Landak Tropis, men. Yang ketika mereka mencoba masuk menuju ke arah B-side, ada penjagaan yang kuat sekali tanpa disadari. Ternyata ada seorang Dop di sana. Dan skor menjadi sama. Ini mereka masih bisa baik sepertinya. Masih mencoba untuk melakukan baik. Tapi dari Susu kali ini apakah bisa mendapatkan? Gagal hampir aja kayaknya lo, tapi ternyata ada Basinglah yang siap membackup, malah Susu yang harus terjatuhkan. Tapi Rix kali ini dengan Viper Speed-nya sedikit terhalang, tapi Lozel kali ini tembakan yang baik dari seorang Riz. Apakah yang terjadi? Lozel tadi posisinya agak cukup sulit ya. Dop ternyata juga di sini dari arah mid bakal ter-reveal posisinya. AID kesulitan dengan 2 menit terakhirnya aja dan kepala dari seorang Zaid didapatkan oleh Basinglah, menyisakan Dop dengan OP-nya kali ini di arah mid lebih memilih untuk melakukan saving aja karena lebih baik saving, tapi nggak bisa saving karena ternyata malah ketahuan kali ini dari seorang Dop. Harus lebih berhati-hati, lain kali harus ngawasin ya dia lari kemana, karena dari seorang Cypher ini enak banget buat ngejagain backside, buat ngejagain flanking, itu enak banget. Tapi kita lihat Dop gak dikasih saving, gak ada saving untuk Dop. Basinglah menutup round. Gak ada pergerakan. Tadi sinerginya bagus banget dari arah double door dan juga dari arah cave-nya. Mereka masuk secara berbarengan. Untungnya dari arah double door gak ada yang tumbang sama orang B-side yang coba melakukan rotasi. Mereka bisa langsung masuk dan ngegerebek pemain-pemain dari tim EAID yang berada di arah side A. Dan tentunya ketika unggul jumlah pemain untuk melakukan retake itu bukan hal yang mudah, apalagi lu dihalangin sama flash, ya kan, dihalangin sama smoke. Itu akan membuat lu berpikir ulang untuk maju melakukan retake. Dan round sudah dimulai, round yang ke-20. Silakan Kezia. Dan ini dia dimana nampaknya dari Landak Tropis maupun AID nggak ada yang mau ngalah ya. Dari tadi mereka tetap memberikan yang terbaik, meskipun nampaknya dari Landak Tropis sendiri kali ini berhasil mengungguli dengan 1 poin. Tapi ini bukan akhir buat AID, karena ternyata AID sendiri dari tadi kalau kita lihat mereka mendapatkan timing yang pas. Kalau mereka bisa mendapatkan timing, bisa mendapatkan posisi, itu mereka bisa meratakan pemain-pemain dari Landak Tropis dengan cukup rapi. Tapi kalau kita lihat Zaid kali ini
Dengan tangan yang udah panas, apakah dia masih bisa menambahkan poin killnya menjadi jangkar? Tapi kita lihat nampaknya satu pemain berhasil didapatkan. Flick yang sangat baik dari seorang Zayt. WK berhasil jatuhkan, begitu pun dengan seorang Rix. Tapi ada Dapoy yang siap menjatuhkan dari di sana. Posisinya Landak Tropis akan melakukan planting, tapi sayangnya Susu kali ini dari arah kiri malah harus seorang Basinglah. Nasvi dari arah belakang lagi bakal membokong pemain dari tim Landak. Dan kita lihat nampaknya di reveal begitu aja posisinya pemain-pemain dari tim Landak menyisakan 2 Nasvi kali ini mencoba untuk melemparkan, dan sayang sekali Lozel bakal menjatuhkan seorang Freaky, tapi kita lihat bakal kembalikan keadaan Dapoy yang menjadi last man standingnya berhasil dijatuhkan oleh seorang Nasvi. Sayang sekali. Sumpah sengit banget ini pertandingan dari tim EID Misfits. Memberikan perlawanan yang benar-benar luar biasa ke arah tim Landak Tropis ketika sudah masuk menuju ke dalam site. Mereka tahu sekarang obat penawarnya untuk tim Landak Tropis kalau udah ada di dalam site. Dan mungkin dari tim Landak Tropis akan melakukan skema yang berbeda, atau mereka akan melakukan skema di awal round tadi di mana menuju ke arah B-side. Secara bersamaan dari arah belakang hanya ada seorang Sofa saja dan Cypher dari tim Landak. Waduh, Basinglah. Baru dibilangin Cyphernya. Ternyata udah berhasil dieliminasi dan 4 versus 5. Kehilangan satu pemain di awal-awal tentunya berat untuk tim Landak Tropis, guys ya. Oke, ini kalau aku lihat sih bawa overtime ya, apalagi Lozel kali ini dia ramit 2 poin kill, hampir aja mendapatkan yang 3 tapi Dapoy langsung eliminasinya. Dan kita lihat nampaknya Dapoy flick yang cukup baik ke arah belakang, tapi kita lihat nampaknya Dapoy harus berjuang sendirian kali ini di last man standingnya. Bakal sedikit sulit, tapi apakah ada kejutan dari seorang Dapoy kali ini mendapatkan poin kill tambahan? Karena ternyata tadi jetnya di arah B-side-nya cukup memberikan impact ya dengan OP-nya tadi. Kalau kita lihat di awal round bahkan, tapi dari arah belakang Zayt kali ini sangat-sangat nggak dikasih ampun ya, Dapoy-nya langsung dijatuhkan loh kayak gitu aja. Betul dan mereka Iko. Aduh. Waduh. Oke, mungkin bisa mengamankan poin yang ke-12 untuk tim EID. Tapi kita lihat ya kan, siapa tahu dari Landak kan. Udah siapa tahu. Sumpah harus hati-hati banget gue rasa mainnya dari tim Landak Tropis. Karena tadi mungkin ada beberapa area yang nggak kecek sama tim Landak Tropis. Kayak tadi mau masuk menuju ke arah site A, drone-nya nyelonong maju aja. Kalau misalnya tadi dia lihat bawah ada satu orang tuh kelihatan tuh. Benar mungkin bisa menjadi info yang benar-benar berharga banget. Dan round sudah dimulai, sepertinya akan ada peperangan sebentar lagi terjadi, Kezia. Dan kalau kita lihat Dapoy langsung menggunakan Hunter's Fury ya, meskipun nggak ada pemain yang terdetek ya. Tapi kalau kita lihat Zayt kali ini lagi berhasil mendapatkan Freaky. Dog juga kali ini menggunakan OP yang berhasil mendapatkan Dapoy. Landak Tropis bakal sedikit kocar-kacir kali ini melawan EID. Dari seorang Zayt bakal India-Indiaan sama seorang Rix kali ini. Masih belum ketemu satu sama lain, tapi nampaknya Rix lebih memilih untuk menahan posisinya. Ada anjing di sana, nampaknya Rix hampir aja mendapatkan posisinya, tapi Rix kali ini harus dijatuhkan oleh seorang musuh. Landak Tropis di obok-obok begitu aja oleh pemain dari tim EID. Betul, tentu. Sebentar lagi kita akan lihat ini akankah bisa dari tim EID untuk mengamankan match point dan bertanggung jawab atas map yang sudah dipilih, atau dari tim Landak Tropis bisa menyusul sedikit demi sedikit dan akan ada overtime di match yang pertama ini. Ini gue dak-dik-dik ser juga nih kalau misalnya lihat. Nih Landak Tropis mungkin agak sedikit apa ya? Kurang membara kali ya di akhir-akhir round ini. Kurang ya, di awalnya bagus banget tapi ternyata performnya agak turun di akhir-akhir nih. Dan kalau kita lihat ini pergerakan dari seorang Freaky mungkin akan menuju ke arah double door bakal diisi. Oke, mungkin akan coba untuk melakukan flank saja, tapi Freaky sepertinya sudah terdeteksi ada di arah mana. Akankah mencoba untuk melakukan duel? Tentu tidak, karena tidak ada backup sama sekali. At least dia dapat buat trade 1 tukar 1. Dan lu lihat udah ada Seekers yang digunakan oleh tim EID mengejar seorang Freaky. Naik tuh dia Seekernya. Kemana Seeker? Oke, nggak kecek sama sekali. Cuma keberadaannya udah ketahuan dengan sebuah Trailblazer.
yang artinya harus kabur dari tempat itu. Sementara teman-temannya sudah masuk dari arah camp. Semua menuju ke arah side A. Agak sedikit miss dari seorang Flicky berganti dengan senjata dari arah lain. Basinglah rupanya berhasil mendapatkan drop dan double kill diamankan oleh tim Landak Tropis. Bahkan triple kill hanya menyisakan Nasvi. Coba peperangan jarak jauh dilakukan, tembakan jarak jauh, tapi Basinglah dengan vandalnya berhasil mendapatkan Nasvi. Lalu juga WK menutup round ini dengan sebuah headshot 11-12. Mirip-mirip skornya. Butuh 1 poin lagi berarti untuk memastikan overtime nih. Aku sih expect overtime ya. Kalau roundnya udah kayak gini sih nggak mungkin nggak overtime, di mana Landak Tropis tadi bahkan 5 pemainnya tuh nggak ada yang ke-kill kan dari tadi. Kalau kita lihat dari Landak Tropis meskipun cukup sabar, dan kita lihat tadi ada sedikit miss dari ulti seorang Jet, tapi di end of the day mereka tetap bisa memenangkan round yang tadi. Dan kita lihat nampaknya Zaid bakal menutup pintu masuk dari A side-nya dengan menggunakan Viper Speed kali ini, memberikan tekanan. Nampaknya nggak mau kejadian yang tadi terulang lagi. Tapi dari seorang Basinglah bakal mengecek arah dari hole-nya sendiri, di mana Nasvi kali ini bakal cukup sabar menunggu di arah sana, mencoba untuk mencari info. Kali ini satu pemainnya apakah tertek, dan bener aja tertek kali ini. Basinglah turun, tapi di arah kirinya Rix kali ini yang harus menjadi korban dari seorang Nasvi. Meskipun itu nampaknya dari seorang Nasvi juga sedikit low dan akan dibayarkan oleh Basinglah, yang tadi dia lebih milih untuk mengalah setelah terkena drone. Tapi setelah itu dia bangkit kembali membayarkan kematian temannya. Dan kita lihat tampaknya dari Landak Tropis Kena masih timing mencoba lagi kali ya tadi ya. Oh, lagi-lagi ya. Ketika naik, iya kena timing lagi loh. Dan sepertinya pemain-pemain dari tim Landak Tropis akan mengubah arah mereka. Mereka akan mencoba peruntungan mereka mungkin di arah B-side, atau akan menggunakan skema sebelumnya. Double door langsung masuk, semua pemain-pemain dari tim Landak Tropis akan diselesain satu dari arah double door biar tahu ada yang flanking. Kezia. Dan kita lihat bener aja dari double door kali ini di-push dari berbagai arah, dan kita lihat di arah side-nya harus segera diamankan, tapi Darkboy gagal mendapatkan kill keduanya. Malah Zaid yang kali ini menutup pertandingan dengan tembakan